para santri dan ustaz santri kelas 3 Sanawiyah, kita masuk kepada pembahasan isim alladzi la yansarif, di mana tanda khafatnya adalah fathah. Silakan dibuka kitab halaman 37. Ustaz akan bacakan teks dan Ustaz Pandu menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ru'aini al-Hattab fi kitabih Mutamimmah al-Ajurrumiyah. Faslun. Al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi illatani min ilali tis'in. Ini sebuah pasal. Isim alladhi la yansarif itu adalah kata di mana dalam kata tersebut ada dua ilat, dua alasan dari 9 buah ilat. Halaman berikutnya. Awahidatun taqumu maqamal illataini. Ada atau satu buah ilat saja tetapi dapat menempati posisi dua ilat. Sudah dianggap dua ilat, dua alasan. Wal ilalut tis'u hiya. Ilat yang 9 itu adalah al jam'u wa waznul fi'li wal adlu wat ta'nithu wat ta'rifu wat tarkibu wal alifu wan nunu az-zaidatani wal ujmatu was sifatu. Apa itu ilat yang 9? Jamak, yaitu sighat muntahal jumu'ah. Wazan fi'il, setimbangan dengan fi'il. Adlu, udul, perubahan sighat dari sighat asal kepada bentuk yang lainnya. Wat ta'nitsu, muannas. Bukan muannas yang pakai ta marbutah ini ya, muannas yang lainnya ini maksudnya nih, nanti saya jelaskan. Wat ta'rifu, ma'rifah, nama orang. Wat tarkibu, murakkab mazji. Wal alifu wan nunu zaidatani, itu maksudnya adalah ziyadah alif dan nun. Di akhir kata bertambah alif dan nun. Wal ujmatu, kata asing dari luar bahasa Arab. Was sifatu, sifat. Yajma'uha qaulus syair. Untuk menghafal 9 ilat tadi dapat menghafal dari kata-kata penyair, yaitu penyairnya bernama di sini Bahauddin Muhammad bin Nuhas Al-Halabi. Bahauddin Muhammad bin Nuhas Al-Halabi. Apa kata beliau untuk menghafal ilat yang 9 itu? Ini dia. Ijma' wazin adilan an-nithbi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan an-nithbi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulan. Jamak, yaitu sighat muntahal jumu'ah, wazan fi'il, udul, muannas, ma'rifah, murakkab mazji, ziyadah alif dan nun, ajam, dan sifat. Oke? Saya teruskan ya. Fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'i wa hiya sighatu mafa'ila nahu masajida wa darahima wa ghanaima. Sighat muntahal jumu' atau jamak di sini syaratnya bahwa beradalah jamak tersebut di atas sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu' itu ia adalah sighat setimbangan dengan mafa'ilu. Contohnya masajidu. Ketika dia khafat dimasuki huruf jar menjadi masajidah. Ila masajidah. Fi masajidah, artinya masjid-masjid. Darahima, dirham-dirham. Ghanaimah, ghanimah-ghanimah rampasan perang. Atau sighat muntahal jumu' yang seperti ini. Mafa'ila, nahu masabiha wa mahariba. Atau yang setimbangan dengan mafa'ila, pakai ya sebelum huruf lamnya. Contohnya masabiha, lentera-lentera. Maharib, mihrab-mihrab atau podium-podium. Wa hadhil illatu hiya al-illatul ula
ilat ini, yaitu jamak, maksudnya ya, ilat ini dia adalah salah satu ilat, yaitu ilat pertama, minal illataini, dari dua buah ilat, allataini, yang mana dua buah ilat tersebut, kulli wahidatin minhuma, masing-masing dari dua ilat tersebut, tamna'us sarfa, menjadi isim alladzi la yansarif, wahdaha, dengan sendirinya tanpa dibantu oleh ilat yang lain. Wa taqumu maqamal illataini, menempati dia posisi dua ilat. Sudah dianggap dua ilat itu, walaupun cuma satu, yaitu jamak, ya, tidak perlu pakai ilat yang lain. Titik. Wa amma waznul fi'li, adapun wazan fi'il, fal muradu bihi imma ayyakuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'li. Wazan fi'il, yaitu setimbangan dengan fi'il, maksudnya adalah boleh jadi bentuk isim tersebut serupa dengan wazan khusus yang terdapat pada fi'il. Contohnya ini dia, ka syammara. Syammara ini bukan fi'il nih, syammara ini nama seekor kuda yang dimiliki oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, kuda yang dimiliki oleh Hajjaj bin Yusuf. Nama kudanya syammara. Ternyata itu nama, bukan fi'il, kan setimbangan dengan fa'ala itu, ya. Maka dia diberi tanda khafat fathah bitasydidil lam, bitasydidil mimi, dengan tasydid mim, syammara. Wa daraba bil bina'i lil maf'uli, dengan bina maf'ul. Wan talaqa, berangkat. Daraba memukul, talaqa berangkat. Kalau ada nama orang intalaqa, ada nama orang daraba, maka itu diberi khafat dengan fathah. Wa nahwihi, dan serupa dengan itu, minal af'alil madiyah, daripada fi'il madhi, al mabdu'ati bi hamzatil wasli, yang diawali dengan hamzah wasal. Idza summiya bi syai'in min dzalika, apabila ada orang diberi nama dengan itu, talaqa namanya. Au yakunu fi awalihi, au yakunu fi awalihi ziyadatan ka ziyadatal fi'li, atau ada di awal kalimat tersebut penambahan seperti penambahan pada fi'il. Wa huwa musyarikun lil fi'li, itu bisa jadi bermakna fi'il, berserikat pada makna fi'il, pada fi waznihi, pada wazannya. Contohnya ahmada, ka ahmada, ini sama dengan setimbangan dengan fi'il af'alu, ya, af'alu. Karena dia nama orang, ada ilatnya di sini, yaitu ilat sebagai nama, ya, ma'rifah, kemudian ilat sebagai sama dengan timbangan fi'il atau wazan fi'il, maka diberi fathah sebagai tanda khafatnya, ka ahmada. Wa yazida, yazid, jadi liyazida, ila yazida, tidak boleh yazidi, karena sudah menjadi isim alladzi lan sarif, setimbang dengan fi'il yaf'ilu. Wa taglib, tagliba, taglib ini nama suku. Wa narjis, narjisah, narjis ini nama tumbuhan ini, ya. Saya itu untuk yang wazan fi'il, setimbangan dengan wazan fi'il, setimbangan dengan fi'il, isim yang setimbangan dengan fi'il. Wa ammal adlu, adapun udul, fahuwa khurujul ismi an sighatihi al asliyati, yaitu keluarnya suatu kalimat isim dari bentuk asalnya, imma tahqiqan, boleh jadi bentuknya terwujudkan secara hakiki. Halaman sebelah. Ka uhada, wa mauhada, wa thuna'a, wa mathna, wa thulatha, wa mathlatha, wa ruba'a, wa marba'a, wa hakadha ilal asyarati. Lafaz uhada, mauhada, thuna'a, mathna, thulatha, mathlatha, ruba'a, marba'a, sampai nanti kalimat 10. Fa innaha ma'dulatun anil alfadhil adadi al-usuli mukarraratun, sesungguhnya itu lafaz-lafaz udul, yaitu dipalingkan, dirubah dari bentuk asalnya
kepada dari lafaz-lafaz adat yang asal. Mukarrarah maknanya berulang-ulang. Fa aslu ja'al qaumu uhada ja'u wahidan. Ya. Asal dari kalimat ja'al qaumu, satu kaum itu datang uhada maksudnya mereka datang satu-satu. Ahada itu satu. Wahidan ya. Bermakna uhada adalah wahidan satu-satu. Daripada menyebutkan ja'u wahidan dibaca saja ja'al qaumu uhada. Ya. Wa aslu ja'al qaumu mathna ja'u ithnaini. Mengatakan suatu kaum itu datang berdua daripada mengatakan ithnaini. Ya, dua diudulkan kepada mathna. Ya, makna mathna ini adalah ithnaini, dua. Ya. Wa kadza fil baqi sampai kepada ke-10 tadi. Wa imma taqdiran, ada kalanya bentuknya itu ditakdirkan. Kal a'lamil lati ala wazni fu'ala, sebagaimana nama-nama yang sewazan dengan fu'ala. Contohnya udul ya. Umar seperti ka Umara, wa Zufara wa Zuhala, seperti Umar, Zufar, Zuhala. Fa innaha lamma sumi'at, sekalipun yaitu adalah simai, mamnu'atan min asarfi, dia itu isim alladhi la yansarif, wa laysa fiha illatun zahiratun ghairal alamiyati. Dalam kalimat Umar dan Zufar tadi tidak ditemukan ilat yang ada selain pada ilat dia sebagai isim alam. Tidak ada yang lain daripada itu. Qaddaru, orang ahli bahasa mentakdirkan seolah di sana juga udul. Fiha al-udul, mereka menganggap di dalam kalimat Umar tersebut sudah udul. Dari mana? Wa annaha ma'dulatun an Amir. Umar merupakan ma'dulah atau diudulkan, dipalingkan dari kata Amir. Wa an Zafir, Zufar dari kalimat Zafir. Wa an Zahil, Zuhal dari kalimat Zahil. Oke, selesai itu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, isim alladhi yansarif itu adalah wa amma ta'nitsu muannas, sebagai ilat isim alladhi yansarif, fa huwa ala thalathati aqsamin. Ada 3 bentuk. Ta'nitsun bil alifi, muannas dengan alif, wa ta'nitsun bit ta'i, muannas dengan ta, wa ta'nitsun bil ma'na, muannas dengan makna. Fa ta'nisu bil alifi, maka muannas dengan alif, yamna'u sarfa mutlaqan, menjadi isim alladhi la yansarif secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maksuran, boleh jadi alif tersebut maksurah, ka hubla, contohnya kalimat hubla ya. Kemudian marda, kalimat marda, orang sakit. Wa dzikra, kenang-kenangan. Au kanat mamdudah, atau muannas tersebut di belakangnya ada alif mamdudah. Contohnya sahra, artinya gurun pasir. Kan? Wa hamra'a, merah. Wa zakariya'a, Nabi Zakaria. Wa asya'a, macam-macam. Wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu tsaniyah. Ilat yang ini yaitu muannas merupakan ilat kedua minal illataini allataini kulli wahidatin minhuma tamna'u sarfa, dari 2 buah ilat yang kedua buah ilat tersebut masing-masing dari keduanya menjadi isim alladhi la yansarif wahdaha, dengan sendirinya tanpa butuh kepada dukungan ilat yang lain. Wa taqumu maqamal illataini, menempati posisi 2 ilat. Di saking kuatnya dia tidak butuh pada dukungan yang lain. Wa amma ta'nitsu bitta'i, sementara muannas dengan ta, fayamna'u sarfa, menjadi isim alladhi la yansarif ma'al alamiyati, harus disertai dengan ilat dia itu sebagai isim alam. Sawa'un kana alaman, boleh jadi karena dia itu isim alam li mudzakkarin, untuk laki-laki, contohnya ka Talhata. Ini Talhah kalimatnya secara terlihat hakikatnya ini bentuknya tertulis pakai ta marbutah, tetapi dia laki-laki, maka menjadi isim alladhi la yansarif. Yang pertama karena muannas, yang kedua karena isim alam. Au li muannatsin, atau karena didukung isim alam yang perempuan, contohnya ka Fatimata, seperti Fatimata. Wa amma ta'nitsul ma'nawi, adapun
muannas maknawi, fahuwa kata'nisi bita, sama dengan muannas dengan ta. Fayamna'u ma'al alamiyati, menjadi isim alati lansarif bersamaan dengan didukung oleh ilat sebagai isim alam. Lakin, tapi ada syaratnya, bisyarti an yakunal ismu zaidan ala thalathati ahrufin, bahwa adalah isim tersebut lebih dari 3 huruf. Ka su'ada, contohnya su'ada, sudah dia muannas kemudian nama orang pula lagi, ya, su'ada, si su'ad ini. Au thulathian, atau boleh jadi 3 huruf saja. Muharrikul wasati, huruf pertengahannya berharkat, contohnya sakar, sakar artinya neraka sakar, ya, ka sakar, kalau masuk huruf jar ila sakara, gitu ya. Au a'jamiyan, atau karena kata tersebut terserap dari bahasa luar Arab. Ka jurin, masuk huruf jar ila jurah, jur ini sebuah tempat yang ada di Persia. Au mangkulan minal mudzakkar, atau dipindahkan dari mudzakkar ilal muannas kepada muannas. Kama idza sumiyat imratun bi Zaidin, apabila seorang perempuan diberi nama Zaid, maka harus menjadi isim alladzi la yansarif. Fa illam yakun syai'un min dzalika, kalau tidak terdiri dari keterangan di atas, contohnya Hindun, Hindun ini. Wa da'din, contohnya Hindun dan da'din, ini tidak menjadi isim alladzi la yansarif karena tidak terpenuhi ketentuan di atas. Hanya sekedar dia muannas saja, tapi hurufnya tidak melebihi dari 3 huruf, atau cuma 3 huruf tetapi huruf pertengahannya ternyata sukun dan tidak berharkat. Jaza sarfu, boleh menjadi isim yang bukan alladzi la yansarif. Wa tarkuhu, atau juga boleh dianggap isim alladzi la yansarif. Wa huwal ahsan, itu yang lebih baik. Wa amma ta'rifu, sedangkan ma'rifah, fal muradu bihi al-alamiyah, maksudnya di situ ma'rifah yang alam, yang isim alam. Tamna'u sarfa, menjadi isim alladzi la yansarif ma'a waznil fi'li, bersamaan dengan didukung oleh ilat wazan fi'il. Ka Ahmada, contohnya Ahmada, nama orang juga sewazan dengan af'alu, ya. Wa Yazid, sewazan dengan yaf'ilu. Wa ma'al adli, juga bersama dengan udul pula, contohnya Umar, sudah ada isim alam ma'rifah kemudian udul dari Amir. Zufar juga demikian nama orang, ya. Ma'at ta'nithi, juga isim alam yang didukung dengan ilat sebagai muannas. Wa ma'at tarkibi, juga didukung dengan murakkab mazji, ya, mazji. Wa ma'al alifi wan nuni, juga dengan ziyadah alif dan nun, contohnya Uthmanah, sudahlah dia nama orang ma'rifah, ya. Nih, sudah dia nama orang Uthmanah, nama orang juga ditambah dengan alif dan nun di belakangnya, maka menjadi isim alladzi la yansarif. Wa ma'al ajamati, juga didukung dengan ajamiyah, lafaz asing, kama sayati, nanti akan dijelaskan. Wa amma tarkibu, sedangkan murakkab mazji, fal muradu bihi tarkibul mazji, maksudnya adalah murakkab mazji al makhtumi bi ghairi waihi, yang ujungnya selain pakai huruf waih, contohnya Ba'labaka, sebuah kota bernama Ba'labak, ya. Wa Hadramauta, karena nama kota di Yaman bernama Hadramaut. Wala yamna'u sarfu illa ma'al alamiyati, tidak menjadi isim alladzi la yansarif kecuali bila kalimat tersebut juga menjadi nama, mal alamiyah juga menjadi nama. Wa ammal alifu, yang ketujuh, sedangkan alif wan nun, alif dan nun az-zaidatani menjadi tambahan di ujung kata, fayamna'ani, menjadi isim alladzi la yansarif ma'al alamiyati, bila didukung juga dengan kenyataan bahwa itu adalah sebuah isim alam. Ka Imrana, seperti Imran, nama isim alam juga siada alif dan nun juga, sudah 2 ilatnya. Wa Uthmana, demikian juga Uthman. Wa ma'as sifati, juga selain dia ziyadah dan nun, ternyata kata tersebut juga sebuah sifat, contohnya ka sakrana, kalimat mabok, ini sifat, mabok ini kan sifat, juga tambah alif dan nun belakangnya. Yang ke-8, wa ammal ujmatu, yaitu kata serapan dari luar bahasa Arab,
Fal muradu biha, yang dimaksud padanya itu ajam adalah antakunal kalimatu min awda'il ajamiyati, bahwa kalimat atau kata tersebut dibuat oleh orang ajam selain orang Arab. Ka Ibrahimah, Ibrahim, wa Ismaila, Ismail, wa Ishaqa, Ishaq, wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun. Semua nama-nama para nabi itu ajam, ya. Illa arba'atan, kecuali 4 nama. Mana 4 nama itu? Muhammadun wa Salihun wa Syu'aibun wa Hudun. Maka Muhammad, Saleh, Syu'aib dan Hud tidak isim alladzi la yansarif. Majrurnya atau khafatnya dengan kasrah. Sallallahu alaihim ajma'in. Semoga Allah memberi keselamatan dan salawat kepada mereka semuanya. Wa yushtaratu fiha, ada syaratnya pada ajam ini, ayyakuna ismu alaman, isimnya mesti isim alam, fil ajamiyati, di bahasa orang selain orang Arab. Sedikit lagi. Walidzalika surifa lijamun. Oleh karena itu, lijam, bahasa yang dipakai orang Arab, berasal dari bahasa selain orang Arab, maknanya adalah tali kekang atau besi pengekang mulut kuda. Jadi tali yang melekat ke mulut kuda itu dari besi yang atau tembaga yang menjadi tempat tersangkutnya tali untuk joki kuda. Itu bukan bahasa Arab asli, tetapi kebetulan bukan untuk nama orang, maka tidak menjadi isim alladzi la yansarifnya. Lijam ini, huruf jar masuk ke lijam membuat kalimat itu menjadi lijamin, bukan lijamah, ya, karena ini bukan nama. Wa nahwihi, dan juga seperti itu yang lainnya. Wa yakuna zaidan ala thalathati, syarat berikutnya harus lebih dari 3 huruf. Walidzalika surifa Nuhun, oleh karena itu Nuh boleh dianggap bukan isim alladzi la yansarif. Lut juga boleh dianggap bukan isim alladzi la yansarif. Yang terakhir, wa amma sifatu, sedangkan sifat, fatamna'u sarfa, menjadi isim alladzi la yansarif ma'a thalathati asya', dengan dukungan 3 buah ilat. Ma'al udul, dengan udul, kama taqaddama, sebagaimana terdahulu, fi mathna wa thulatha, pada kalimat mathna wa thulatha, wa ma'al alifi wa nuni, juga didukung dengan ziyadah alif dan nun. Bisyarti, dengan syarat, antakuna sifatu, bahwa ada sifat tersebut ala wazni fa'alana, di atas wazan fa'alan, bi fathil fa'i, dengan fathah fa', berarti fa'alan ini. Wala yakunu mu'annathuhu, bahwa mu'annasnya tidak di atas wazan fa'lanah. Nahu sakrana, mabuk, fa inna mu'annatsahu sukra, maka mu'annasnya bukan sakranah tapi sukra, ya. Wa nahu nadman, menyesal, nadmana, itu munsarifun, bukan isim alladzi la yansarif, li'anna mu'annatsahu nadmanah, karena mu'annasnya nadmanah sesuai dengan fa'lanah. In kana minal munadamah, jika dari bab munadamah, bab mufa'alah, ya. Wa ma'a waznil fi'li, juga didukung oleh wazan fi'il, bisyarti, dengan syarat, antakuna ala wazni af'ala, sewazan dengan af'ala, wa an la yakuna mu'annatsuhu bitta'i, mu'annasnya bukanlah dengan ta, contohnya ahmaru, ahmar, kalau masuk isim alladzi la yansarif dia menjadi ahmara. Nih penutup nih, fa inna mu'annatsuhu, maka mu'annasnya hamra'a. Wa nahu armala, armala itu bukan isim alladzi la yansarif, ya. Kalau munsarif maksudnya isim, bukan isim alladzi la yansarif, tapi kalau la yansarif itu maksudnya isim alladzi la yansarif. Lianna mu'annatsuhu, karena mu'annasnya armalatun, ada ta marbutahnya, ya. Wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi, boleh menjadikan isim alladzi la yansarif tidak lagi menjadi isim alladzi la yansarif, litanasubi, untuk mencocokkan bunyi, untuk mencocokkan apa itu bahasanya. Ka qiraati Nafi', sebagaimana contohnya bacaan atau qiraat Nafi'. Imam Nafi' ini bacaannya salasila, qawarira, qawarira, aw liddarurah, atau karena pentingnya membahasakan itu tidak lagi isim alladzi la yansarif, atau menjadikannya isim alladzi la yansarif,
apabila menyesuaikan bunyi syair atau bunyi bait-bait nazam. Demikian anak Ustaz penutup dari isim alladzi la yansarif. Silahkan didengarkan keterangan Ustaz di papan tulis. Baiklah para santri, anak-anak Ustaz, ini adalah video penjelasan dari teks yang telah Ustaz bacakan tadi. Mari kita simak. Menghafal 9 ilat daripada isim alladzi la yansarif, ada 9 kategori tadi, gampang dengan membaca bait syair yang ditulis oleh Al-Alamah, seorang ulama nahwu, Bahauddin Muhammad bin Nuhas Al-Halabi. Beliau merangkum dalam bunyi syair seperti ini. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamulan. Ijma' maksudnya yang pertama ya, sigat muntahal jumu'ah. Sigat muntahal jumu'ah. Kemudian wazin, wazan fi'il, sudah 2 nih. Apa itu wazan fi'il? Setimbangan dengan fi'il. Yazid setimbang dengan yaf'ilu. Adilan, yang ketiga nih, udul, perubahan dari bentuk kata asalnya. Contohnya Umar, udul dari Amir ya. Kemudian anith, 4, muannas, sahra'a contohnya. Ya, hubla contohnya, marda contohnya. Kemudian ma'rifah nomor 5, sim alam yang ma'rifah. Ahmadu, datang huruf jar ila ahmada ya, karena dia isim alam ma'rifah. Rakib ke-6 yaitu murakab masji, ba'labaka, hadramaut. Kemudian zid, ziyadah, tambah ya. Apa yang tambah? Alif dan nun, imrana, imrana ya. Kemudian ujmah, ajam, contohnya Ibrahim. Wasfu, sifat, sudah 9 ya, sukrana. Nah, 9. Sigat muntahal jumu'ah, wazan fi'il, udul, muannas, ma'rifah, murakkab masji, ziyadah alif dan nun, ajamiyah atau ujmah atau ajam, kemudian sifat. Sudah 9 dari ilat-ilat yang ada pada isim alladzi la yansarif, di mana setiap isim alladzi la yansarif itu tanda khafatnya adalah fathah. Tanda khafatnya adalah fathah. Kita ambil contoh. Satu kalimat. Aku mengirim surat ke masjid-masjid. Nah, arsaltu risalatin. Nah, menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih di sini karena dia adalah jamak muannas salim dengan kasrah tanda nasabnya. Ila masjid-masjid, masa jida. Nah, ini dia. Ila huruf jar, majrur. Tanda khafatnya apa? Fathah, karena dia isim alladzi la yansarif. Isim alladzi la yansarif itu ada yang butuh kepada 2 ilat, 2 alasan ini, 2 kelompok. Ada yang cukup 1 saja. Kita ambil yang 1 saja itu, yaitu jamak sigat muntahal jumu'ah. Apa sigat muntahal jumu'ah itu? Yang setimbangan dengan mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, ya, dalam kondisi masa jida ini setimbangan dengan apa dia? Mafa'ilu. Oke. Tidak dibutuhkan alasan lainnya, cukup dia sebagai sigat muntahal jumu'ah. Kemudian muannas. Ini cukup 1 dia saja sebagai alasan harus menjadi isim alladzi la yansarif. Nah, contohnya sahra'a. Ila sahra'a. Ya, muannas dia. Oke. Lalu ada kata lain, kita ambil ke contoh lain. Fatimata. Ila Fatimah. Kalau tidak belajar isim alladzi la yansarif, dia akan baca ila Fatimatin katanya.
Belum tahu dia isim alladzi la yansarif. Nah, kalau kita sudah belajar isim alladzi la yansarif, bukan Fatimatin. Ini adalah sebuah isim alladzi la yansarif di mana tanda khafatnya adalah fathah. Dimasuki huruf jar ini, ila. Kenapa ila Fatimata? Fatimata isim alladzi la yansarif. Kita lihat. Di sini dia tidak jamak, bukan sigat muntahal jumu'ah. Juga bukan karena sementara-mentara muannas majazi atau muannas maknawi atau muannas dengan ta marbutah. Tetapi di samping dia muannas, dia adalah alam. Ada dua ilat. Yang pertama alam ya. Yang kemudian muannas. Nah, kalau sahara'a, cukup sahara'a saja, tidak perlu mencari apakah dia ma'rifah, apakah dia murakkab, apakah dia ajam atau dia sifat. Tetapi beda dengan Fatimah. Fatimah dia adalah isim alam, kemudian juga muannas. Maka tercukupi dua ilat di situ. Ilat sebagai isim alam dan juga ilat sebagai muannas. Kita ambil yang lain. Contohnya kalimat Umar. Umar. Kalau masuk ila apa? Ila Umara. Anak-anak Ustaz baca hadis kan, an Umar bin Khattab, an Umara. Padahal di depannya ada an, huruf jar. Maka tanda majrurnya atau tanda khafatnya adalah fathah. Terpenuhikah dia sebagai isim alladzi la yansarif? Ya, terpenuhi. Yang pertama, Umar sebagai isim alam. Berarti ma'rifah. Mana? Ini ma'rifah dia. Kemudian Umar juga sebagai udul. Nah, ini dia. Udul dari Amir. Oke, udul dari Amir. Kita lihat lagi. Ibrahim. Ibrahimah. Apakah ada fi'il yang setimbangan dengan Ibrahim? Ternyata tidak ada, ya. Maka dia menjadi isim alladzi la yansarif. Maksud ila Ibrahimah. Tanda khafatnya adalah fathah. Terpenuhikah dua ilat? Ya. Yang pertama ma'rifah. Nih. Isim alam. Kemudian Ibrahimah ternyata dia ajam. Nah, ini dia ajam. Maka dua ilatnya. Isim ma'rifah, kemudian ajam. Ternyata Ibrahim bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang ajam. Dua ilatnya. Maka demikian anak Ustaz, isim alladzi la yansarif ini hanya ada 9 ilat, 9 alasan. Di antara 9 alasan itu, 2 di antaranya satu saja menjadi alasan, yaitu sigat muntahal jumu'ah dan juga muannas. Selain bentuknya yang pakai ta marbutah ini, marda, hubla, itu ya. Tidak perlu dicarikan alasan lainnya. Namun kalimat-kalimat lain selain sigat muntahal jumu'ah dan muannas majazi dan muannas maknawi itu butuh kepada 2 alasan. Contohnya ada kalimat Umar, Zufar, Ibrahim, Ba'labaka, Hadra Mauta. Itu semuanya butuh kepada 2 ilat. Kalau saya katakan kata Hindun, apakah Hindun isim alladzi la yansarif? Ya kan muannas. Ya, betul muannas, tetapi cuma 3 huruf dan huruf di tengahnya ternyata sukun. Dan ternyata Hindun bukanlah ajam, juga bukan wazan fi'il, juga bukan murakkab, juga bukan udul, ya. Hanya sekedar isim alam saja, tidak bisa menjadikan dia sebagai isim alladzi la yansarif. Contohnya Muhammadun, isim alam ma'rifah, ya, tapi tidak ada ilat lain yang mendukungnya sehingga bisa menjadi isim alladzi la yansarif. Maka oleh karena itu Muhammadun di'irabkan pada posisi majrur atau khafat dengan kasrah, Muhammadin. Tetapi Umar tidak. Karena Umar selain dia itu ma'rifah isim alam, juga dia udul dari Amir. Muhammad tidak ada udulnya. Tidak ada menyalahi kondisi asalnya. Ini sudah menjadi asalnya seperti ini, Muhammadun. Demikian keterangan Ustaz mengenai isim alladzi la yansarif, di mana tanda khafatnya bila dimasuki huruf jar adalah fathah. Arsaltu, aku mengirim surat. Risalatin, maf'ul bih, tu menjadi fa'il, arsal menjadi fi'il. Ila, huruf jar harusnya kan masajidi. Tetapi karena dia isim alladzi la yansarif, sigat muntahal jumu'ah setimbangan dengan mafa'ilu,
maka tanda khafadnya adalah fathah. Tunggu pada kesempatan berikutnya, kita akan lanjutkan kepada pembahasan ma'rifah dan nakirah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.